Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Dr. Awaluz Zikri LCMA selaku dosen pengampu mata kuliah Ushul Fikih dan Qawaid Fikih Muamalah, dan yang kami banggakan teman-teman seperjuangan mahasiswa-mahasiswi pasca sarjana Hukum Ekonomi Syariah tahun 2025. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Segala Sesuatu Tergantung pada Tujuannya atau Niatnya, atau dalam bahasa Arab dikenal dengan kaidah fikih al-umuru bimaqasidiha. Kaidah ini merupakan salah satu kaidah penting dalam fikih yang menjadi dasar untuk menilai setiap perbuatan, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah. Kaidah fikih al-umuru bimaqasidiha yang dalam bahasa Indonesia berarti segala sesuatu tergantung pada tujuannya adalah salah satu kaidah yang sering dijadikan rujukan dalam hukum Islam untuk menilai niat di balik sebuah tindakan. Kaidah ini memiliki makna yang sangat mendalam dan penting. Tanpa niat yang benar, tindakan tersebut tidak akan memiliki nilai yang sah atau bahkan dapat dianggap salah dalam pandangan Islam. Kaidah ini tidak hanya berlaku untuk ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, tetapi juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan muamalah atau interaksi sosial seperti jual beli, transaksi ekonomi, atau bahkan tindakan-tindakan sehari-hari lainnya. Mengapa niat begitu penting dalam fikih Islam? Islam mengajarkan bahwa Allah melihat dan menilai amal perbuatan seseorang berdasarkan niat yang ada di dalam hatinya. Seperti yang tertulis dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang terkenal. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu sesuai dengan apa yang ia niatkan. HR Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita dapat memahami bahwa niat adalah inti dari setiap perbuatan. Tanpa niat yang benar dan sesuatu dengan syariat, sebuah perbuatan bisa saja menjadi sia-sia atau bahkan berdosa. Sebagai contoh sederhana, seseorang yang beribadah dengan tujuan mendapatkan pujian dari orang lain atau hanya kebiasaan, maka ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Meskipun secara fisik dia melaksanakan ibadah dengan benar. Sebaliknya, jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan niat yang ikhlas hanya untuk mencari ridha Allah, maka perbuatan tersebut akan dihitung sebagai amal yang baik, meskipun secara tampilan perbuatan tersebut terlihat biasa saja. Oleh karena itu, niat merupakan elemen yang sangat penting yang membedakan antara perbuatan yang sah dan tidak sah dalam Islam. Kaidah al-umuru bimaqasidiha ia menegaskan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan haruslah didasari oleh niat yang jelas dan tulus, baik dalam urusan ibadah maupun muamalah. Ini mencakup segala bentuk perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk niat dalam pekerjaan, niat dalam berinteraksi dengan orang lain, bahkan niat dalam tindakan sederhana seperti makan atau tidur. Semua itu akan dinilai berdasarkan niat yang kita tanamkan dalam hati. Contoh yang sering dijadikan ilustrasi adalah dalam soal makan. Makan yang dilakukan dengan niat untuk memperkuat tubuh agar dapat beribadah kepada Allah akan memiliki nilai pahala. Sedangkan makan hanya karena kebiasaan atau kesenangan pribadi tidak akan dihitung sebagai amal yang berpahala. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh niat dalam menentukan apakah sebuah perbuatan dihitung sebagai amal yang bernilai di sisi Allah atau tidak. Pentingnya niat dalam hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari prinsip dasar Islam itu sendiri, yang menekankan bahwa setiap amal ibadah atau amal perbuatan harus dilakukan dengan tujuan untuk mencari ridha Allah. Dalam hal ini, niat menjadi penentu utama dalam penilaian amal perbuatan kita. Niat bukanlah hanya sekedar kehendak dalam hati,
tetapi juga mencakup kesadaran dan pemahaman bahwa setiap tindakan yang dilakukan adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Lebih lanjut lagi, kaidah ini bukan hanya berlaku pada hal-hal yang berhubungan langsung dengan ibadah ritual, tetapi juga pada muamalah atau hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam transaksi jual beli, seorang pedagang yang menjual barang dengan niat untuk memperoleh keuntungan yang halal dan menjaga kejujuran akan mendapatkan pahala. Sementara pedagang yang menjual barang dengan niat untuk menipu atau merugikan pembeli akan mendapatkan dosa, meskipun barang yang dijual sama. Selain itu, kaidah ini juga berfungsi sebagai panduan dalam mengatur berbagai jenis perbuatan yang dilakukan oleh umat Islam, terutama dalam menentukan status hukum suatu tindakan. Setiap amal perbuatan yang dilakukan tanpa niat yang jelas atau niat yang tidak sesuai dengan tujuan syariat akan mengarah pada pengabaian atau bahkan kesalahan hukum dalam Islam. Oleh karena itu, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, penting bagi umat Islam senantiasa memeriksa niat mereka dalam setiap tindakan yang dilakukan. Dalam konteks sosial, kaidah ini juga mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati dalam bertindak. Niat yang buruk bisa berpengaruh besar terhadap hasil dari sebuah perbuatan. Misalnya, seseorang yang berniat untuk membangun hubungan baik dengan orang lain, tetapi melakukan tindakan yang justru merugikan orang lain, akan mendapatkan ganjaran yang tidak sesuai dengan niatnya. Sebaliknya, meskipun tindakan tersebut tampak baik di pandangan mata, jika niatnya tidak sesuai dengan apa yang dia tunjukkan, maka perbuatan tersebut bisa dianggap tidak baik atau bahkan menjadi sia-sia. Lebih jauh, niat juga menjadi faktor yang membedakan antara perbuatan yang wajib, yang sunnah, antara perbuatan yang mubah dan makruh. Kaidah ini menegaskan bahwa untuk menentukan suatu status hukum suatu tindakan, tidak cukup hanya dengan melihat bentuk fisiknya, tetapi niat di balik tindakan tersebut juga harus dipertimbangkan. Dalam banyak kasus, nilai bisa menjadi faktor penentu apakah perbuatan tersebut diperbolehkan, disarankan, atau bahkan dilarang dalam Islam. Dari makalah ini, kami berusaha menjawab beberapa pertanyaan kunci, antara lain, apakah makna dari kaidah fikih al-umuru bimaqasidiha? Yang kedua, apa saja sumber atau dalil dari kaidah ini? Yang ketiga, apa pengertian niat, tempat, dan waktu terkait kaidah ini? Yang keempat, apa urgensinya dalam kehidupan sehari-hari? Yang kelima, bagaimana contoh penerapannya dalam berbagai situasi? Dan yang terakhir, apa pengecualian dari kaidah ini? Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Tifurkan. Kepada saudara, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Bang Dimas. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kaidah fikih al-umuru bimaqasidiha. Lafal al-umuru merupakan bentuk jamak dari kata tunggal al-amru yang secara bahasa memiliki arti perubahan dan tingkah. Al-umuru bimaqasidiha adalah segala sesuatu yang tergantung tujuannya. Maksudnya adalah niat atau motif yang terkandung di dalam seseorang saat melakukan perbuatan, menjadi kriteria yang dapat menentukan nilai dan status hukum amal perbuatan yang telah dilakukan, baik berhubungan dengan peribadatan ataupun adat kebiasaan. Kaidah ini memiliki arti bahwasanya setiap perbuatan yang dilakukan tergantung pada niat yang dimunculkan. Artinya setiap niat yang terrefleksikan tindakan nyata, maka niat yang tidak terrealisasikan dalam bentuk zahir, maka tidak akan berimplikasi pada wujud syar'i. Hukum perbuatan dikembalikan pada niat. Apabila seseorang meninggalkan hal-hal yang dilarang demi melaksanakan perintah, maka diberi pahala atas perbuatannya. Tapi apabila dia meninggalkan hal-hal yang dilarang tersebut hanya berdasarkan kebiasaan, maka tidak ada pahala baginya. Sebagaimana dijelaskan dalam
Al-Quran, surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Apabila seseorang meninggalkan makan bangkai karena dia jijik, maka tidak ada pahala baginya. Tapi apabila dia tidak makan bangkai karena ada larangan syar'an, maka Allah memberikan pahala baginya. Selanjutnya, sumber atau dalil kaidah. Kalau diperhatikan dengan seksama, maka kaidah-kaidah fikih bila ditinjau dari sumbernya, maka menjadi tiga. Yang pertama, kaidah fikih yang teksnya terambil langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Contoh firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Ayat ini merupakan sebuah kaidah tentang haramnya semua jenis transaksi dan perbuatan yang akan berakibat memakan harta orang lain dengan cara yang tidak syar'i. Adapun hadis Nabi dijelaskan tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis ini merupakan sebuah kaidah umum tentang berbagai hal, mulai dari masalah-masalah makanan, pergaulan, muamalah, dan lainnya. Poin yang kedua, kaidah fikih yang teksnya tidak terambil dari Al-Quran dan Sunnah, namun kandungannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Contoh, kaidah yang paling masyhur, sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan sebuah keraguan-raguan. Selanjutnya, poin yang ketiga, kaidah fikih yang tersusun berdasarkan ijtihad atau pendapat para ulama, dan ini biasanya didasarkan atas sebuah qiyas atau ta'lil, melihat sebab dari sebuah hukum atau dengan melihat kepada sifat hukum syar'i secara umum, serta melihat kepada maqasid syariah, maksud dan tujuan dari sebuah hukum syar'i atau yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Febri. Terima kasih Saudara Fukan. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Pengertian niat, tempat dan waktu dari Al-Umuru Bimaqasidiha. Yang pertama itu pengertian niat. Sedangkan secara istilah, makna niat adalah berkehendak untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan atau meninggalkan sesuatu. Tempat niat. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa tempat niat adalah di dalam hati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, tempat niat itu di hati bukan di lisan, berdasarkan kesepakatan para ulama. Ini berlaku untuk semua ibadah, baik toharah, sholat, zakat, puasa, haji, memperdekakan budak, jihad maupun lainnya. Waktu niat. Secara umum, perbuatan berkaitan dengan syara dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, perbuatan yang mengharuskan adanya niat, dan kedua, perbuatan tidak memerlukan niat. Perbuatan kategori pertama dapat dibedakan pula menjadi dua. Pertama, niat harus dilakukan di awal atau sebelum berbuat, dan niat dilakukan ketika berbuat. Macam-macam niat. Niat amal. Niat amal adalah bahwasannya dalam mengerjakan sebuah amal perbuatan harus diniati dengan niat tertentu tentang apa jenis dan macam dari ibadah tersebut. Atas dasar inilah maka tidak akan sah sebuah jenis cara bersuci, sholat, zakat, dan ibadah lainnya kecuali dengan adanya niat. Seseorang harus meniatkan ibadah tersebut, dan jika ibadah itu terdapat berbagai jenis dan macamnya, maka harus menentukan macam dan jenis ibadah tersebut. Sebagai contoh, ialah sholat. Seseorang harus menentukan dengan niatnya apakah dia sholat wajib atau sholat sunnah. Dan jika sholat itu wajib, maka harus ditentukan apakah itu sholat zuhur ataukah asar dan seterusnya. Niat adalah yang membedakan antara
adat dengan ibadah. Sebagai sebuah contoh, bahwasannya mandi itu biasanya bisa cuma berfungsi untuk membersihkan badan saja, namun juga bisa menghilangkan hadas besar. Itu semua tergantung pada niatnya. Fungsi niat amal ini untuk menentukan apakah amal perbuatan itu sah atau tidak. Niat ma'mul lahu, untuk siapakah amal perbuatan tersebut ditujukan. Dan inilah yang kita sebut dengan ikhlas, yaitu harus meniatkan semua amal perbuatan itu hanya untuk Allah Ta'ala saja, bukan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bacaan surah Al-Bayyinah ayat kelima, yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dan niat yang ini untuk menentukan apakah amal perbuatan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Berikutnya, urgensi kaidah. Kaidah yang disebut oleh Imam Asy-Syatibi mengenai pentingnya niat dalam menentukan hukum suatu perbuatan dalam agama Islam memang sangat mendalam dan fundamental. Sebagaimana yang beliau ungkapkan, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Kalimat ini menunjukkan betapa krusialnya niat dalam menilai setiap tindakan, baik itu terkait dengan ibadah maupun perbuatan sehari-hari yang masuk dalam kategori adat. Niat menjadi faktor pembeda yang sangat jelas antara perbuatan yang bersifat ibadah dan perbuatan yang hanya sebatas adat. Sebuah perbuatan yang terlihat sama secara lahiriah dapat memiliki makna yang berbeda tergantung pada niat yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh, seseorang yang melakukan sholat, jika niatnya adalah untuk memenuhi kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbuatan tersebut menjadi ibadah. Namun sebaliknya, jika seseorang yang melakukan gerakan yang serupa hanya untuk tujuan kebiasaan atau tujuan duniawi lainnya, maka itu bukanlah ibadah, meskipun bentuknya sama. Tidak hanya itu, niat juga berperan penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan itu bersifat wajib, sunnah, mubah, makruh, atau bahkan haram. Dalam konteks ibadah, misalnya, sebuah niat yang murni untuk beribadah kepada Allah akan menentukan apakah sholat yang dilakukan itu wajib atau tidak. Begitu pula dalam kasus lainnya, seperti puasa, zakat, atau haji. Niat yang jelas dan sah akan menentukan keabsahan perbuatan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Asy-Syatibi dalam penjelasan lebih lanjut menyebutkan bahwa niat juga bisa membedakan apakah suatu adat itu wajib atau sekedar sunnah. Sebagai contoh, jika seseorang berniat untuk menjalankan tradisi yang ada dalam masyarakat sebagai bentuk ibadah atau karena mengikuti sunnah Rasulullah, maka adat tersebut bisa menjadi ibadah yang bernilai pahala. Sebaliknya, jika tradisi tersebut dilakukan tanpa niat yang jelas dan hanya sebatas kebiasaan sosial, maka itu bukanlah ibadah meskipun bentuknya mirip dengan ibadah yang diajarkan dalam agama. Lebih jauh lagi, niat menjadi kunci untuk mengetahui apakah suatu tindakan itu sah atau tidak. Dalam berbagai peraturan fikih, sahnya suatu perbuatan seringkali bergantung pada niat yang menyertainya. Tanpa niat yang benar, suatu ibadah bisa menjadi batal, bahkan jika secara lahiriah dilakukan dengan sempurna. Hal ini menegaskan bahwa niat adalah syarat yang sangat penting dalam menentukan status hukum suatu perbuatan, baik dalam ibadah maupun dalam aktivitas adat. Dalam konteks hukum adat, niat juga berperan dalam menentukan tingkat kewajiban suatu perbuatan. Misalnya, apakah suatu adat yang dilakukan oleh masyarakat itu bersifat wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram? Sebuah adat yang dilaksanakan dengan niat yang sesuai dengan ajaran agama, seperti membayar zakat pada hari raya atau melakukan tradisi yang mendukung kegiatan sosial, dapat menjadi amalan yang bernilai pahala. Namun, jika nilai yang ada tidak sesuai dengan ajaran agama atau hanya kepentingan duniawi semata, maka hukum mengikatnya akan berbeda. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keadaan niat ini sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Dalam menjalani berbagai aktivitas, baik yang bersifat ibadah maupun adat,
Niat yang tulus dan sesuai dengan ajaran agama akan membedakan antara perbuatan yang diterima di sisi Allah dan perbuatan yang tidak memiliki nilai ibadah. Oleh karena itu, menjaga niat agar tetap lurus dan murni sangatlah vital, karena niat adalah cermin dari kualitas setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Baik, berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Saudara Muhammad Wahyudi. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh rekan saya tadi, yaitu penerapan kaidah fikih. Ini mencakup semua permasalahan hukum syar'i. Beberapa contoh penerapannya yaitu: yang pertama, barang siapa yang membunuh seorang muslim tanpa sebab syar'i yang memperbolehkannya, maka kalau dia melakukannya karena unsur kesengajaan, maka ada hukum tersendiri. Sedangkan kalau tanpa sengaja, maka hukumannya pun lain. Yang kedua, barang siapa yang mengambil sebuah barang yang terjatuh di jalanan dengan niat untuk dimilikinya, maka dia disebut ghosib, atau orang yang mengambil harta orang lain dengan jalan yang haram. Yang karena itu maka dia wajib untuk mengembalikan barang tersebut. Kalau benda itu rusak di tangannya, baik rusak karena kesengajaan atau tidak disengaja oleh dirinya, namun kalau dia mengambilnya dengan niat untuk menyimpan dan akan mengembalikannya kepada pemiliknya, maka dia menjadi seorang amin, orang yang mendapatkan kepercayaan untuk menjaga sebuah benda. Maka atas dasar ini dia itu tidak menggantinya meskipun rusak di tangannya, kecuali kalau sengaja dia merusaknya. Nah, selanjutnya, orang yang makan, kalau dia berniat dengan makannya untuk bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makannya berubah menjadi ibadah yang berpahala. Namun kalau tidak berniat dan cuma karena kebiasaannya dia makan, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Begitu juga amal perbuatan lain yang asalnya mubah. Barang siapa yang menjual anggur atau lainnya dengan niat untuk dijadikan sesuatu barang yang haram, seperti akan dijadikan sebagai khamar, maka hukumnya haram. Sedangkan kalau tidak ada niat dan tujuan seperti itu, maka hukumnya halal. Selanjutnya, seseorang yang dititipi sebuah barang untuk dijaganya, lalu dia memakainya, maka berarti dia telah berbuat melampaui batas terhadap benda tersebut, yang mana dia harus mengganti apabila rusak. Lalu jika dia menyimpannya kembali tapi dengan niat akan memakainya kembali, maka dia tetap wajib menggantikan apabila rusak di tangannya, meskipun tanpa unsur kesengajaan. Namun kalau setelah dia pakai itu lalu disimpan kembali dengan niat tidak akan memakainya lagi, maka dia tidak mengganti kalau rusak tanpa ada unsur kesengajaan dari dirinya. Selanjutnya, kalau ada seseorang yang tidur sebelum zuhur lalu bangun pada saat jam 1 siang, namun dia menyangka kalau itu sudah jam 5 sore, kemudian dia sholat 4 rakaat dengan niat sholat asar, maka sholatnya tidak sah dan dia harus mengulang sholat zuhur lagi. Juga ia harus mengerjakan sholat asar kalau sudah masuk waktu asar nanti. Tidak sah sholat zuhurnya karena dia berniat sholat asar dan bukan sholat zuhur, sedangkan tidak sah sholat asarnya karena belum masuk waktu asarnya. Namun kalau dia sholat tadi dengan niat sholat zuhur, maka sholatnya sah. Selanjutnya saya akan membahas faedah. Sebagian orang ada yang menyalahgunakan kaidah ini karena mengatakan bahwa semua amal perbuatan itu tergantung niatnya, baik amal tersebut baik ataupun amal yang jelek. Yang atas dasar ini mereka mengatakan bahwa orang yang melakukan perayaan Maulid Nabi misalnya akan mendapatkan pahala karena niatnya untuk mengungkapkan rasa cinta kepada Rasulullah. Juga orang yang mencuri bisa saja mendapatkan pahala kalau dia berniat untuk membantu orang fakir dengan hasil curiannya. Dan masih banyak gambaran salah lainnya dari kaidah ini. Untuk menyelesaikan hal tersebut, terdapat beberapa poin yang akan saya bacakan. Yang pertama, wajib bagi seorang muslim kalau ingin menghukumi sebuah masalah, jangan hanya mengambil satu atau dua dalil serta meninggalkan lainnya. Namun, hendaklah dia melihat semua dalil syar'i yang berhubungan dengan masalahnya, baru dia hukumi. Yang kedua, berdalil dengan kaidah ini untuk hal di atas adalah sebuah kesalahan fatal, karena kaidah ini cuma untuk menjelaskan salah satu pokok dasar dan bisa diterimanya sebuah amal, yaitu masalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua amal perbuatan yang dilakukannya. Dan masih ada satu pokok lagi yang harus dipenuhi, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah dalam apa yang ia kerjakan berdasarkan sabda Rasulullah sebagai berikut.
dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Disebut dalam hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Bukhari nomor 20 dan hadis riwayat Muslim nomor 1718. Kaidah di atas adalah pertimbangan amalan batin, sedangkan hadis Aisyah adalah timbangan amal perbuatan zahir. Pengecualian kaidah dari fikih. Ada beberapa permasalahan fikih yang keluar dari kaidah di atas. Di antaranya adalah: 1. Kalau ada seseorang membunuh orang yang dia akan mewarisi hartanya dengan niat supaya dia cepat mendapatkan warisan, maka dia tidak bisa mendapatkannya sebagai hukum atas perbuatannya. Yang kedua, kalau seorang suami menceraikan istrinya ketika istrinya sakit menjelang kematiannya, maka si istri tetap dapat mewarisi harta tersebut. Dan yang ketiga, dan beberapa masalah lain yang mirip dengan ini, maka masalah ini tidak dilihat niatnya, bahkan dihukumi dengan kebalikan dari niat jelek tersebut. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada rekan saya, yaitu Saudara Dimas Pangestu. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materi, dan izinkan saya untuk mengemas materi tersebut lebih ringkas lagi. Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari memang sangat beragam dan terkadang menuntut kita untuk menemukan jalan keluar yang tepat. Salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan merujuk pada kaidah-kaidah hukum yang sudah disusun dengan sistematik, secara umum maupun dalam cabang-cabang hukum yang lebih spesifik. Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai pedoman yang memudahkan dalam menentukan solusi bagi setiap permasalahan yang muncul, baik itu terkait ibadah, adat, atau masalah hukum lainnya. Dalam konteks hukum syar'a atau fikih, terdapat 5 kaidah pokok yang sangat penting dan menjadi dasar dalam pemahaman serta penyelesaian berbagai masalah dalam kehidupan. Kaidah-kaidah tersebut adalah: yang pertama, segala sesuatu tergantung pada niatnya. Yang kedua, yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan kebimbangan. Yang ketiga, keberatan itu bisa membawa kepada mempermudah. Yang keempat, madlarat itu dapat dihapus. Dan yang terakhir adalah adat kebiasaan itu bisa ditetapkan. Dalam proses makalah ini, penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam pembahasan. Makalah ini tentu masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami sebagai penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan dan penyempurnaan materi yang telah disampaikan. Setiap masukan akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pembahasan dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kaidah-kaidah hukum fikih serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pemaparan makalah dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.